Terima kasih Bapak Satrio, mohon untuk tetap di atas panggung Bapak. Luar biasa tadi kita sudah menyimak begitu ya pemaparan terkait dengan mengintegrasikan teknologi dan talenta digital. Tapi tentu ada banyak sekali pertanyaan yang ingin digali dari para audiens kita yang ada di sini. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak mohon untuk berkenan menempati posisi di sofa. Baik, sambil kita buka sesi Q&A, kami juga mempersilakan kepada Ibu Menteri Komdiji, Ibu Mutia Hafid, karena ada agenda berikutnya, sehingga harus meninggalkan acara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mutia yang sudah hadir dan juga menyampaikan pemaparannya tadi di hadapan kita semua. Terima kasih Ibu. Baik, kita akan buka sesi Q&A, silahkan untuk hadirin yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Menteri. Ini saatnya kita untuk menggali dan mencari tahu sebetulnya bagaimana sih program dari kerja pemerintah ke depan begitu ya, mengenai percepatan digital. Kami persilakan. Belum ada? Oke, sepertinya memang harus dipancing dulu ya Pak Menteri ya, baru nanti akan ada yang bertanya. Jadi dari saya dulu boleh ya Pak. Nah Pak Menteri, di tengah banyaknya tantangan tentunya dari kemajuan teknologi digital yang begitu cepat saat ini, bagaimana kemudian dari Mendikti sendiri untuk menangkap itu sebagai kesempatan sebetulnya untuk bagaimana Indonesia bisa terus berkembang dan bertumbuh seiring dengan kemajuan teknologi itu Pak? Baik, terima kasih. Tantangan yang ada, sudah tadi kita lihat sama-sama bahwa dibutuhkan begitu banyak talenta digital. Oleh karena itu, dalam kementerian kami, pada saat kementerian dibentuk, salah satu agenda yang kami sampaikan adalah penyiapan talenta sains dan teknologi, khususnya talenta digital. Dan penyiapannya pun juga dalam waktu yang relatif harus cepat, karena tantangannya tidak menunggu terlalu lama. Kita gunakan konsep yaitu penyelenggaraan program microcredential. Jadi bukan pendidikan yang lama dan mungkin 4 tahun kalau untuk S1, tapi pendidikan yang singkat, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Toh mereka itu dibekali satu kemampuan yang cukup untuk bisa berperan dalam teknologi digital, dan itu kita sebut dengan microcredential atau dulu sebutnya vokasi, tapi kita ingin lebih fokus katakan microcredential, jadi spesifik topik dikuasai oleh anak-anak itu atau teman-teman kita, orang muda, dan dia langsung bekerja di industri yang terkait, dan memang harus inline atau attach dengan industri yang bersangkutan. Tidak bisa kita didik talenta digital tanpa industri yang akan jadi off-takernya. Nah, ini kerjasama dengan misalnya kita sudah kembangkan dengan menggunakan AI Intel. Mereka butuh sekali banyak tenaga-tenaga digital dan kita siapkan mereka semua seperti itu. Di samping itu, talenta oke. Talenta ada terus kita mau kemana gitu kan. Nah kadang-kadang di kita masalahnya kita supply banyak sekali tapi off-takernya tidak ada. Nah untuk itu kami juga harus membentuk startup di bidang digital. Jadi pemerintah sendiri yang membentuk? Ya, pemerintah. Atau bekerja sama? Bekerjasama dengan pihak swasta pasti, atau pihak ketiga. Ya. Makanya dalam paparan kami tadi ada sekian banyak bidang yang kita akan terapkan untuk penggunaan digital. Seperti misalnya untuk pangan, ekonomi kreatif dan sebagainya. Di mana kita siapkan juga startup yang terkait. Dan itu kampus yang bisa memulai startup. Ya, jadi kampus-kampus kita dorong riset digital, kemudian produknya diteruskan sampai hilirisasi, dari hasil riset menjadi satu prototype, terus ada tahap komersial awal dan tahap komersial yang sudah siap. Jadi seperti itu bikin startup. Nah dia butuh banyak sekali talenta digital. Jadi berbarengan kita nyiapin talentanya dan juga nyiapin industrinya gitu. Kalau cuma satu pihak, siapin talenta banyak, yang pakai orang lain di luar. Padahal mereka kita butuh juga di sini untuk kita maju Indonesia ini. Kita butuh juga, tapi kadang yang jadi
persaingan adalah dari segi take home pay-nya Pak. Kebanyakan Ya. begitu ya dianggap bahwa di luar negeri lebih dihargai. Nah bagaimana kemudian Indonesia juga bisa bersaing ketika mereka memang sudah memiliki talenta digital yang Ya. mumpuni begitu Ya. dan dibutuhkan oleh industri. Yang kita bangun startup yang punya competitiveness yang tinggi. Jadi saya katakan bahwa industri kita kembangkan yang punya deep tech, teknologi yang tinggi, sehingga dia selalu punya daya saing, selalu lebih bertahan karena tiap kali ada perkembangan baru terus, R&D jalan terus, sehingga produknya, teknologinya terus dikembangkan setiap tahun. Dan dengan begitu dia pun mampu untuk bersaing secara global, akhirnya juga mempunyai peluang untuk memberikan pada tenaga kerjanya satu insentif yang tinggi. Kalau kita produktif, kita banyak menghasilkan revenue, kita bisa kasih mereka insentif yang lebih tinggi lagi. Apresiasi yang sepadan begitu ya. Ya. Nah kita akan membuka kesempatan kepada floor, silakan untuk audiens yang ingin bertanya langsung kepada Pak Menteri. Monggo silakan, mohon dibantu untuk mic-nya. Ada Ibu. Oke baik, silakan. Terima kasih Bapak. Dengan Ibu siapa? Saya Tuti Aryani, kami dari PP UMI, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Setelah saya mendengar yang tadi disampaikan oleh Bapak, begitu banyak program dan begitu bagus programnya, tapi saya tidak mendengar itu untuk program ibu-ibu. Karena para ibu-ibu atau emak-emak ini bukan sama sekali tidak tertarik. Kami tertarik terhadap program ini, tapi mungkin butuh sedikit effort. Karena kemampuan untuk menyerap dan menerima pelajaran, harap maklum ya mungkin sudah sedikit berkurang dibanding para mahasiswa yang tadi begitu ya Bapak. Jadi apakah ada program untuk emak-emak untuk lebih melek digital? Gitu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Jadi ini program untuk kaum ibu begitu Pak. Ya. Apakah juga ada disediakan supaya lebih melek digital? Kami di pendidikan tinggi punya 3 dharma. Pertama adalah pendidikan, kedua penelitian, dan ketiga pengabdian masyarakat. Nah, di situ perguruan tinggi diminta untuk berkolaborasi dengan masyarakat, dan yang paling utama untuk mereka adalah supaya berkolaborasi dengan UMKM atau usaha unit atau bisnis keluarga. Di situ kami juga menjalankan cita-citanya Presiden Prabowo, di mana satu topik mengenai pengutamaan kaum perempuan, kemudian juga disabilitas. Nah, disitulah peran perguruan tinggi juga, selain tadi mengembangkan yang untuk deep tech, tapi juga kita bagaimana literasi digital untuk UMKM. Di situ pasti banyak ibu-ibu atau orang-orang yang terlibat. Jadi semuanya kita kerjakan dengan baik. Ada kepentingan untuk bersaing, survival, ada juga kepentingan untuk bagaimana masyarakat itu kita berdayakan lewat berbagai macam kegiatan di perguruan tinggi. Diedukasi, diberdayakan, tapi Ya. apakah juga didampingi Pak? Pendampingan UMKM adalah juga salah satu tugas perguruan tinggi saat ini, karena kami katakan kampus ke depan harus mampu untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Dan yang bisa mereka kerjakan langsung adalah yaitu kegiatan pembinaan kemitraan dengan masyarakat, termasuk bagaimana dia mendampingi UMKM supaya UMKM-nya juga tumbuh dan punya daya saing lewat digitalisasi. Baik, semoga sudah terjawab ya Ibu Tuti. Baik, Jadi terima kasih, ada Bapak. juga program Ada untuk programnya. kaum ibu Ya. gitu Iya. ya. Semoga kami Baik. bisa kerjasama ke depannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.